Nanti siap-siap teman-teman menjawab ya, teman-teman menjawab. Saya tanya dulu sebelum saya baca kitab suci dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 15. Pertanyaan pertama, apa gaya kepemimpinan Yesus ketika memimpin para muridnya? Pertanyaan bagian B, apa yang dapat kita teladani mengenai gaya kerja yang Yesus terapkan kepada para muridnya untuk gaya kerja pemimpin dalam komunitas basis gereja kita? Baik teman-teman, untuk membantu kita menjawab pertanyaan, tentunya saya akan membacakan satu kali teks kitab suci dari Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, pertanyaan yang tadi saya ulangin sekali lagi. Apa gaya kepemimpinan Yesus ketika memimpin para muridnya? Sesuai dengan teks Bapak Ibu ya. Yang kedua, apa yang dapat kita teladani mengenai gaya kerja yang Yesus terapkan kepada para muridnya untuk gaya kerja pemimpin dalam komunitas basis gereja kita? Silakan dijawab ya teman-teman, karena ini bahan sangat penting ya. Teks ini sangat penting untuk membantu kita menjadi pemimpin dalam komunitas atau persiapan ketika kita dipilih nanti untuk memimpin KBG atau komunitas basis gereja kita. Teman-teman, berikut ini kita perhatikan ya. Berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah. Saya ulangi sekali lagi, beberapa ini contoh, nanti Bapak Ibu pilih ya, Bapak Ibu pilih mana yang paling cocok untuk kita terapkan di komunitas kita masing-masing, di komunitas basis gereja atau di lingkungan ya kita masing-masing. Gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah itu yang mana yang cocok? Kita mulai ya dari yang pertama, A ya, bagian A. Apakah cocok ini dengan Bapak Ibu? A, tidak menyediakan segala sesuatu walaupun diminta. Apakah cocok dengan Anda, dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman untuk menjadi pemimpin? Tidak menyediakan segala sesuatu walaupun tidak diminta. Kalau bagi saya pribadi, mohon maaf, ini tidak cocok ya. Tidak cocok. Kita lanjut ke bagian B. Menahan pendapat pribadi meskipun diminta. Bahkan ketika orang lain diam untuk beberapa saat. Cocok buat Bapak Ibu kira-kira? Nah, kalau cocok silakan dipakai, kalau tidak cocok jangan dipakai cara ini. Apakah cara ini cocok memberi arah? Kalau untuk saya pribadi sih tidak cocok ya, tidak cocok. Kita lanjut ke bagian C. Tidak pernah berkata, mereka tidak tahu apa-apa. Saya harus memberitahu mereka. Menarik ya.
tidak pernah berkata, seorang pemimpin ya, mereka tidak tahu apa-apa, saya harus memberitahu mereka. Nah, silakan berpikir Bapak Ibu. Untuk saya, secara pribadi saya bilang, ya ini boleh dipakai. Ya, ini cara pemimpin yang memberi arah, jadi kita pakai. D. Menerima peran pemberi arah tanpa terlalu cepat menetapkan rencana aksi yang konkret. Animator melakukan hal tersebut untuk merangsang pemikiran dan interaksi dalam komunitas. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya yang bagian D ini masuk dalam cara kerja atau gaya kerja pemimpin yang memberi arah. Mohon maaf teman-teman senior atau para pembimbing atau pipa, kalau saya pribadi salah menyampaikan hal ini, mohon dikoreksi secepatnya di kolom komentar biar saya memperbaikinya. Maklum saya juga baru belajar, tapi saya ingin memberi ke sesama biar untuk mengingat setidaknya ya cara atau gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah. Kita lanjut ke E. E. Tidak membujuk. Karena orang bisa saja mengikuti bujukan sekedar untuk menyenangkan tanpa harus mempercayai bujukan itu. Mungkin saja orang tidak peduli, sikap ini tidak akan dapat menyatukan orang sebagai komunitas karena fokusnya adalah keprihatinan si pemimpin. Untuk E ini menurut saya sih ini gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah. Untuk saya ya, mungkin Bapak Ibu punya pendapat nanti seperti biasa, tolong di komentar di kolom komentar. Biar kita sama-sama belajar dan saya pun ingin memperbaikinya. F, kita masuk F. Apakah cocok ya gaya kerja ini? Bekerja dengan umat. Seorang pemimpin bekerja dengan umat bukannya bekerja untuk umat. Percaya bahwa umat harus berinteraksi satu sama lain, bukan hanya dengan pemimpinnya. Kalau ini saya sangat setuju. Bekerja dengan umat. Itulah gaya seorang pemimpin yang memberi arah. Nah, itu saya rasa kita perlu tepuk tangan itu. Iya, luar biasa ini. Ya. Yang berikut, bagian G. G ya, bersikap sabar. Gaya kerja ya, gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah adalah bersikap sabar. Memberi umat waktu yang cukup untuk menemukan sendiri jalan keluarnya atau penyelesaiannya. Jadi berilah waktu ya. Menurut saya sih ini bungkus. Ya, menurut saya ini adalah gaya kerja pemimpin yang memberi arah. Itu tadi di G ya. G atau F tadi? Kacau ini, kacau. Ya, di G tadi ya, bersikap sabar. Kita masuk di H. Ya, apakah cocok ya? Membantu umat dalam mengambil keputusannya sendiri. Jika ada mengambil keputusan untuk mereka, mereka dapat dengan mudah jatuh ke dalam sikap masa bodoh dan hanya menunggu. Jika seluruh komunitas atau seluruh kelompok hendak berubah, maka semua anggota harus dilibatkan dalam keseluruhan proses pemikiran dan pencarian. Nah, bagian H ini menurut Bapak Ibu cocok nggak gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah? Kalau saya sih bungkus ya. Kalau saya ini sudah cocok yang bagian H ini. Ya, baik, kita lanjut ke bagian I. Menolong umat berpikir dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka cara pandang baru dan mendorong proses berpikir. Apakah cocok ini untuk gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah? Bagian I, menolong umat untuk berpikir. Ya, kalau dari saya ini bisa ya, ini bisa kita pakai
atau termasuk dalam gaya kerja pemimpin yang memberi arah. Kita masuk J. Apakah cocok ya? Menolong umat menemukan semua keuntungan dan kerugian dari suatu penyelesaian atau jalan keluar. Kerugian-kerugian harus ditemukan terlebih dahulu untuk mencegah timbulnya kekecewaan di kemudian hari. Bagian J ini apakah cocok? Gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah. Nah, kalau saya pribadi, menurut saya cocok. Untuk Bapak Ibu mungkin kurang cocok atau bagaimana, silakan kita diskusikan bersama di kolom komentar. Baik, kita masuk di bagian K. Apakah cocok gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah? Bagian K ini mendorong umat menemukan berbagai pilihan dalam memecahkan suatu masalah. Animator mengumpulkan semua usulan tanpa mendiskusikannya. Waduh. Coba. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Bagian K ini. Mendorong umat menemukan berbagai pilihan dalam memecahkan suatu masalah. Animator mengumpulkan semua usulan. Animator mengumpulkan semua usulan, ya, mengumpulkan semua usulan tanpa mendiskusikannya. Tadinya awalnya menurut saya yang animator itu kan mengumpulkan semua usulan. Hampir saya mau suka cara gaya kepemimpinan, tapi di belakangnya ada lagi tanpa mendiskusikannya. Ya, kacau ini kalau tidak mendiskusikannya. Tapi menurut Bapak Ibu saya nggak tahu ya. Menurut saya pribadi ini saya pikir tidak termasuk gaya kerja ya. Tidak termasuk gaya kerja yang memberi arah. Bukan pemimpin yang memberi arah. Tapi kalau saya sih no. Tidak. Kita lanjut ke yang berikutnya. Habis ke apa ya? Dulu udah lama nggak sekolah. JKL ya, aduh. Bagian L, mengarahkan perhatian umat pada hal-hal yang selama ini mereka abaikan. Bukan dengan memberitahu mereka, tetapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini cocok atau tidak sebagai gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah? Bagian I, L ini, L maksud saya, mengarahkan perhatian umat pada hal-hal yang selama ini mereka abaikan. Mengarahkan perhatian umat pada hal-hal yang selama ini mereka abaikan. Bukan dengan memberitahu mereka, tetapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya pribadi ini saya setuju sih kita kasih pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Selama ini kan mereka mengabaikan beberapa hal. Bukan dengan memberitahukan mereka, tetapi dengan mengajukan pertanyaan. Ya, Bapak Ibu bantu saya ya, bantu saya untuk menjawab yang ini. Kalau saya, menurut saya sih, ini boleh sebagai gaya kerja seorang pemimpin, tapi kembali ke Bapak Ibu, mohon maaf, saya juga punya keterbatasan. Ini kan menurut saya boleh, tapi menurut kita semua tolong bantu saya, benarin ya, bantu saya di dalam kolom komentarnya. Bagian M, mendorong umat menemukan sendiri berbagai fakta. Animator hanya menyampaikan fakta dan informasi yang tidak dapat ditemukan umat. Nah gitu ya, jangan animator saja yang memberitahu terus-menerus. Jadi mendorong umat menemukan sendiri berbagai fakta. Animator hanya menyampaikan fakta dan informasi yang tidak dapat ditemukan umat ya. Jadi itu saya setuju dengan gaya kerja seorang pemimpin yang memberi arah ini. Bagian M. Sekarang masuk N, membiarkan umat mengambil keputusan secara bebas.
Gawat ini kacau nih. Karena mereka harus belajar bersama bagaimana mengambil keputusan. Ya, meskipun mereka melakukannya dengan cara memboikot maksud saya, atau dengan tidak mau terlibat. Nah, menurut saya ini sih bukan gaya pemimpin yang memberi arah ya, ini kurang pas sih. Kita lanjut ke poin berikutnya. Ya, sadar akan fakta bahwa sebuah penyelesaian akan berhasil hanya jika umat melaksanakannya penyelesaian tersebut dan terus-menerus melaksanakannya. Menurut saya benar bagian O. P. Sekarang percaya akal sehat umat dan naluri iman mereka, maksud saya, bahkan umat sederhana pun akan menemukan penyelesaian yang baik jika mereka diberi kesempatan dan jika fakta-fakta diberikan. Nah, itu baru cara seorang pemimpin yang memberi arah. Kita lanjut ke Q. Ya, menerima penyelesaian-penyelesaian yang diajukan umat meskipun animator memiliki penyelesaian-penyelesaian yang lebih baik di benaknya. Ia memberikan umat menemukan cara penyelesaiannya sendiri. Dengan demikian, semangat bertanggung jawab bisa tumbuh dalam diri mereka. Nah, kalau itu saya setuju, bisa kita pakai ya, pakai sebagai gaya pemimpin. Sekarang R, tidak mencela ketika umat membuat kesalahan. Paham ya? Jangan baru orang mimpin lagu karena salah langsung bilang itu salah. Nah, itu kesalahan ya. Jadi tidak mencela ketika umat membuat kesalahan, tapi justru melakukan refleksi bersama. Mereka mengapa terjadi kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Itu gaya pemimpin ya. Itu kita bungkus. Bungkus maksudnya menurut saya ya, itu saya setuju. Kita masuk ke S, jujur dan tulus. Gaya pemimpin ya, jujur dan tulus serta menghindari agenda-agenda tersembunyi. Ini gimana maksudnya? Ya contohnya misalnya uang kas dipinjamkan kepada teman sekomunitas tanpa sepengetahuan umat. Nah, itu bukan yang memberi arah, tetapi harus jujur dan tulus, serta menghindari segala agenda-agenda tersembunyi. Ini saya sangat setuju cara pemimpin yang memberi arah. T, siap untuk menghadapi perjuangan yang panjang. Animator tidak pernah memimpikan suatu cara penyelesaian yang pintas atau instan. Jelas ya, Bapak Ibu, itu memang benar cara yang perlu kita tiru, gaya yang perlu kita tiru. Sekarang U, puas dengan keberhasilan yang diraih meskipun sangat kecil pada permulaannya. Hal ini merupakan langkah-langkah kecil yang mendorong umat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih besar di kemudian hari. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa, ini sangat panjang video saya kali ini karena pertanyaan-pertanyaan hampir 20 menit Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan bahan-bahan pertanyaan ini membantu kita untuk menjadi pemimpin yang memberi arah, atau komunitas kita yang memberi arah, menjadi calon pemimpin di komunitas kita. Jadi harus memberi arah ya, sesuai dengan poin-poin yang telah kita jelaskan di atas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.